Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan saya berharap kiranya Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat begitu murkanya Tuhan ketika bangsa Israel kembali bersungut-sungut tentang nasib buruk mereka, sehingga menyalalah api Tuhan di antara mereka. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, agar kami dapat mengerti serta memahami bagian ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, pembahasan kita saat ini telah memasuki kitab Bilangan pasal yang ke-11 ayat 5-6. Sekarang mereka sedang berada di padang gurun. Dan menurut Anda, apa yang mereka inginkan? Dengarkanlah keinginan mereka yang dicatat Bilangan 11 ayat 5-6 demikian. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering. Tidak ada sesuatu apapun, kecuali mana ini saja yang kita lihat. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa mereka teringat akan ikan yang mereka makan di Mesir. Mereka biasanya menyantap semua ikan yang mereka inginkan. Mereka jatuh dalam dosa nafsu. Dan selanjutnya anak-anak Israel tertulari dengan sungutan itu, dan mereka pun mulai meratap bersama dengan kumpulan orang banyak yang campur baur itu. Dan saudara, dalam waktu singkat, maka seluruh umat itu meratap sambil teringat kembali akan kehidupan mereka di Mesir. Jadi di sini kita melihat bahwa mereka mulai mengeluh terhadap roti mana. Mereka sebenarnya memiliki mana untuk dimakan, dan makanan ini disediakan secara ajaib setiap hari oleh Allah. Namun kita melihat bahwa ternyata mereka tidak menyukainya. Kemudian ayat selanjutnya mencatat, adapun mana ini seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar bedola. Bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dalam lumpang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar. Rasanya seperti rasa panganan yang digoreng. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga mana di situ. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa Roh Allah menguraikan mana bagi kita untuk kedua kalinya. Mana itu memberi mereka nutrisi yang lengkap. Roh Allah mengatakan bahwa ini merupakan suatu makanan yang sangat memadai, suatu makanan yang luar biasa. Dan ia memperlihatkan kepada kita bahwa makanan inilah yang dicampakkan oleh anak-anak Israel. Kemudian ayat 10 sampai dengan ayat 15, firman Tuhan mencatat demikian. Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum, menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka Tuhan dengan sangat, dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Mengapa kau perlakukan hamba-hambamu ini dengan buruk?
Dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu, sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini, atau akukah yang melahirkannya, sehingga engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti pak pengasuh memangku anak yang menyusui, berjalan ke tanah yang kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangnya? Dari manakah aku mengambil daging untuk memberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja, jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku. Saudaraku, apakah Musa mengeluh di sini? Bagi saya, hal ini kedengarannya seperti ia sedang mengeluh. Musa bukanlah seorang yang sempurna. Ia hanyalah manusia sederhana yang dipakai Allah dengan sangat hebat. Musa berkata bahwa ia sebenarnya lebih suka mati ketimbang harus menanggung apa yang harus dijalaninya bersama dengan bangsa itu. Saya tahu beberapa pendeta yang tidak tahan secara mental dan kemudian mereka meninggalkan pelayanan. Mereka melakukan hal yang sama seperti Musa. Mereka mengeluh kepada Tuhan bahwa beban yang diemban itu terlalu berat. Kemudian selanjutnya Bilangan 11 ayat 16 mencatat, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang, yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa dan pengatur pasukannya. Kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan, supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau. Saudaraku, Musa melakukan kesalahan dengan mengeluh seperti ini kepada Allah. Musa berkata bahwa dialah seorang yang bertanggung jawab atas orang-orang ini. Sebenarnya saudara, bukan Musa yang bertanggung jawab. Mengapa? Karena Allah memang tidak pernah memintanya. Allah sendirilah yang menanggung mereka dan juga termasuk menanggung Musa. Namun Musa tidak sepenuhnya mengarahkan hidupnya kepada Allah. Sehingga akhirnya Allah menyediakan beberapa asisten bagi Musa, yaitu 70 tua-tua dipilih. Pada waktu Tuhan Yesus hidup di dunia, mereka inilah yang disebut sebagai Sanhedrin, mahkamah agama Yahudi. Kemudian saudara, ayat selanjutnya mencatat, maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana, lalu sebagian dari roh yang hinggap padamu itu akan kuambil dan kutaruh atas mereka. Maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu. Jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya. Saudaraku, Allah telah memanggil Musa untuk memimpin umat Israel, dan Allah akan menyediakan kekuatan bagi Musa untuk melaksanakannya. Allah tidak pernah meminta siapapun untuk melakukan lebih daripada yang mampu dilakukannya. Jika Anda merasa bahwa Anda bekerja terlalu berat, mungkin itu benar. Mungkin Anda melakukan lebih banyak daripada apa yang diinginkan oleh Allah. Allah tidak membebani Anda secara berlebihan, termasuk juga mereka yang sudah menjadi miliknya. Sekali lagi saya ulangi saudaraku, Allah telah memanggil Musa untuk memimpin umat Israel, dan Allah akan menyediakan kekuatan bagi Musa untuk melaksanakannya. Allah tidak pernah meminta siapapun untuk melakukan lebih daripada yang mampu dilakukannya. Jika Anda merasa bahwa Anda bekerja terlalu berat, mungkin itu benar. Mungkin Anda melakukan lebih banyak daripada apa yang diinginkan oleh Allah. Allah tidak membebani Anda secara berlebihan, termasuk juga mereka yang sudah menjadi miliknya. Kemudian saudara, Bilangan 11 ayat 18-20 mencatat, tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok. Maka kamu akan makan daging, sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging?
Begitu baik keadaan kita di Mesir, bukan? Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Bukan hanya 1 hari kamu akan memakannya, bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari, tetapi genap sebulan lamanya sampai keluar dari dalam hidungmu dan sampai kamu muak, karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu dan menangis di hadapannya dengan berkata, "Untuk apakah kita keluar dari Mesir?" Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya bayangkan mereka begitu senang memperoleh jawaban atas doa-doa mereka. Tetapi perhatikan harga yang harus dibayar mereka. Kita harus membuat permohonan kita diketahui oleh Allah dengan ucapan syukur, karena kita tahu bahwa Allah akan mendengar dan menjawab doa-doa kita. Seringkali Allah akan berkata tidak atas doa-doa kita yang merupakan jawaban yang terbaik. Kadang-kadang kita memohonkan bukan hal-hal yang terbaik bagi diri kita. Jika kita memohon dan mengeluh, maka Allah akan menjawab, tetapi saudaraku, ada harga yang harus kita bayar. Allah akan melakukan hal ini karena mereka telah mencampakkan Dia dan telah bersungut-sungut di hadapannya. Dan saudaraku, selanjutnya Bilangan 11 ayat 21-23. Apa yang dilakukan oleh Musa? Firman Tuhan katakan, "Tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka, dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembeli bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup?" Tetapi Tuhan menjawab Musa, "Masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat di sini bahwa Musa bertanya bagaimana Allah akan melaksanakannya. Dan Allah menjawab Musa bahwa Ia pasti akan melaksanakannya. Kita sebenarnya tidak perlu bertanya kepada Tuhan bagaimana Ia akan melakukan sesuatu setelah Ia katakan bahwa Ia akan melakukannya. Allah akan melakukannya, dan Ia tetap tidak membutuhkan nasihat saya maupun juga nasihat Anda. Allah melakukan sekehendak hatinya. Saya ulangi saudara, kita sebenarnya tidak perlu bertanya kepada Tuhan bagaimana Ia akan melakukan sesuatu setelah Ia katakan bahwa Ia akan melakukannya. Allah akan melakukannya, dan Ia tetap tidak membutuhkan nasihat saya maupun juga nasihat Anda. Allah melakukan sekehendak hatinya. Dan kemudian saudaraku, selanjutnya Bilangan 11 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-30, firman Tuhan mencatat demikian. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka ini termasuk orang-orang yang dicatat tetapi tidak turut pergi ke kemah, maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun, yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, "Tuanku Musa, cegahlah mereka." Tetapi Musa berkata kepadanya, "Apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Ah, kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi,
oleh karena Tuhan memberi roh-Nya hinggap kepada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa Yosua sangat setia kepada Musa. Tetapi yang lebih indah ialah bahwa Musa tidak menjadi iri terhadap orang lain karena mereka mampu bernubuat. Saudara, tahukah Anda ada 3 dosa utama ketika kita melayani Tuhan? Yang pertama, kemalasan. Yang kedua, iri hati. Dan yang ketiga adalah rasa bosan. Dan sebagian dari kita mungkin melakukan ketiga-tiganya. Iri hati itu adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Sekali lagi saya ulangi saudaraku, tahukah Anda ada 3 dosa utama ketika kita melayani Tuhan? Yang pertama, kemalasan. Yang kedua, iri hati. Dan yang ketiga adalah rasa bosan. Iri hati itu adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Dan selanjutnya saudara, Bilangan 11 ayat 31 mencatat, lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya, dibawanyalah burung-burung puyuh dari sebelah laut, dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya, kira-kira sehari seperjalanan jauhnya ke segala penjuru, dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Saudaraku, Anda lihat di sini, Tuhan memberikan kepada mereka daging yang dijanjikannya. Ia menyediakan daging burung puyuh. Dan selanjutnya ayat 32-35, Bilangan 11 ini mencatat, lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya, bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung itu. Setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar di sekeliling tempat perkemahan. Selagi daging itu ada di mulut mereka sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu, dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Sebab itu, dinamailah tempat itu Kibrot Ta'awa, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Dari Kibrot Ta'awa, berangkatlah bangsa itu ke Hazerot, dan mereka tinggal di situ. Perhatikan di sini, Allah menghukum perbuatan seperti itu, dan Allah masih melakukannya sampai sekarang. Saudara, kini kita akan memasuki kitab Bilangan pasal 12, di mana ayat yang pertama menyatakan demikian. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Saudaraku, ini bukanlah Zipora, anak perempuan Imam Midian. Ia adalah seorang Midian. Terakhir kali kita mendengar tentang Zipora ialah ketika ayahnya mengantarnya kepada Musa di Gunung Sinai, sebagaimana yang dinyatakan dalam Keluaran 18 ayat 2. Dan perempuan Kus ini kelihatannya adalah istri kedua Musa. Yang menjadi persoalan di sini ialah bahwa Miriam menggunakan pernikahan ini sebagai suatu tujuan untuk memprotes otoritas Musa. Sebagaimana Bilangan 12 ayat 2 dan 3 mencatat, kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Saudara, di sini dikatakan bahwa Musa adalah orang yang lembut, sama dengan Tuhan Yesus Kristus yang adalah orang yang lembut. Ingat, lemah lembut itu bukanlah kelemahan. Kelemah lembutan adalah taat kepada Allah dan melakukan kehendak-Nya. Kemudian saudara, Bilangan 12 ayat 4 mencatat, lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Anda lihat, ini adalah sebuah masalah keluarga. Dan selanjutnya kita melihat ayat 6-9 dari Bilangan 12 ini yang menyatakan demikian. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan menyatakan diriku kepadanya
dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu, bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah berkata bahwa ia berurusan dengan Musa dengan cara yang berbeda daripada nabi-nabi lain. Ia berbicara langsung dengan Musa. Saya tidak menemukan Allah berhubungan dengan nabi-nabi lain seperti ia berhubungan dengan Musa. Allah muncul dalam mimpi kepada Abraham dan Yusuf, tetapi Allah berhubungan dengan Musa itu saling berhadapan. Dan ayat 10 dari Bilangan 12 mencatat, dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Saudaraku, di sini kita melihat bahwa mereka sangat bodoh dalam apa yang mereka ucapkan. Miriam menderita kusta, itu merupakan hukuman berat baginya. Kemudian kita melihat bahwa Musa berdoa kepada Tuhan bagi Miriam. Kita melihat di sini betapa pengampun dan murah hatinya Musa itu. Walaupun saudaraku nanti akhirnya Allah akan menyembuhkan Miriam, tetapi Miriam harus dikucilkan dari perkemahan itu. Sebagaimana Bilangan 12 ayat 15-16 mencatat. Jadi dikucilkanlah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya. Dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Kemudian berangkatlah mereka dari Hazerot dan berkemah di padang gurun Paran. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lalu yang menjadi pertanyaan kita adalah, mengapa Harun tidak diserang dengan penyakit kusta? Karena Harun adalah imam besar Allah. Dan jika ia menderita penyakit kusta, maka ia tentu saja tidak dapat melayani dalam kapasitas seperti itu. Bangsa Israel mungkin tidak akan memiliki seorang pengantara antara mereka dengan Allah. Jadi kita melihat bahwa Allah tidak menggunakan masalah keluarga ini untuk menghukum Musa pada waktu itu. Hukuman itu disebabkan oleh rasa iri hati di antara Harun dan Miriam. Namun, Miriam adalah pemimpinnya. Namanya disebut lebih dahulu. Dan saudara, kata kerja mengatai dalam ayat pertama itu bersifat feminim. Ia mengatai, artinya Miriamlah yang pertama kali mengatai Musa. Harun bukanlah seorang pemimpin. Ia hanya seorang pengikut di dalam kasus ini. Harun adalah seorang yang lemah dan dia mudah sekali untuk dipengaruhi. Dosa iri hati dan kecemburuan itu dipupuk oleh Miriam di dalam hatinya dan Allah dengan tepat menghukumnya. Saudaraku, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan melihat dalam ayat-ayat selanjutnya dari kitab Bilangan ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pemahaman yang kami dapatkan Tuhan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami, memberikan hikmat dan kemampuan bagi kami, agar kami dapat melakukan setiap bagian firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan secara khusus Tuhan, pada kesempatan ini, hamba mau berdoa untuk para pendengar program ini Tuhan, secara khusus dalam pergumulan mereka, dalam kelemahan tubuh yang mungkin mereka hadapi saat ini. Tuhan, biar Engkau menjamah pendengar-Mu satu persatu, Engkau tolong mereka, Engkau berikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka, Engkau berikan hikmat dan kemampuan bagi mereka untuk menghadapi berbagai pergumulan yang ada,
sehingga mereka boleh melihat dan merasakan kasih setia Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Bapa dalam surga, kami menyerahkan waktu yang ada depan kami selanjutnya dalam pimpinan tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, bila ada pertanyaan atau Anda mendapat berkat rohani setelah mendengarkan program ini, silakan kirim respon Anda melalui SMS atau WhatsApp di nomor 081 222 000 460. Saya ulangi, 081 222 000 460. Kami tentu sangat terbuka dan juga sangat senang jika Anda mau meresponi program ini. Dan akhirnya saya, Yosias Dandra, mohon diri dari ruang dengar Anda. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati Anda.